13 Februari pre-season test MotoGP. Nah itu Rara yang awal juga. Terus event pengaspalan cerah. Jadi awal mula Rara datang itu sebenarnya dari tahun lalu. Tahun lalu itu melihat WSBK hujan. Nah Rara itu tahun lalu di hari terakhir itu sempat koordinasi jarak jauh dengan Ivo, Diandra, dan rekan-rekan BUMN. Nah, terus Rara cerita sama Pak Erick Thohir kalau Rara pingin membantu. Nah, Pak Erick Thohir bilang ya nanti akan fasilitasi. Kalau beliau sih sebenarnya pawang hujan tuh nggak terlalu percaya, tetapi beliau sangat menghargai kearifan lokal Bhinneka Tunggal Ika, karena untuk event kampanye dari 2014-2019 itu Rara yang kawal. Jadi Rara sebelumnya ngawal Ketua TKN Bapak Cahyokumolo, kemudian Rara ngawal Pak Erick Thohir. Nah, event kenegaraan seperti ya pelantikan presiden, upacara bendera, Asian Games waktu opening. Nah, waktu saya closing sempat hujan, tetapi itu bukan Rara yang handle. Terus waktu Rara handle cerah. Nah, di sini ya gini, tuh manusia itu bisa menjadi remote. Jadi kayak dikurangi dikit panasnya gitu. Nah, untuk event ini saya diajak direferensikan oleh Pak Erick Thohir, kemudian diajak ke sini oleh Pak Presiden BRI dan Pak Priyandi Satria. Jadi memang direferensiin supaya Rara mengawal cuaca, yang kerja supaya nyaman. Ini itu. Ya, berarti itu dimulai dari kapan untuk MotoGP sendiri? Apakah dari tes pramusim nanti sampai ini selesai atau seperti apa? Ya kalau dimohonkannya kan tes pramusim itu kan 3 hari. Hari pertama itu diminta jangan terlalu panas, mendung-mendung. Hari kedua cerah, hari ketiga itu cerah banget. Nah itu sudah terjadi. Nah kalau pengaspalan, Rara itu mulai berdoa itu tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret, sebelumnya itu tanggal 28 Februari, hari Senin tuh hujan. Tanggal 1 dan tanggal 2 Rara itu jarak jauh. Jadi kalau pawang hujan tuh bisa jarak jauh telepati. Jadi ada orang di lokasi, terus monitoring itu sinkron energinya, kekuatan doa. Nah dari situ, itu sebenarnya sudah kalau Rara ini mengumpulkan harapan. Jadi Rara itu banyak ketemu orang, seseorang yang indigo ini punya empati lebih, punya rasa sayang lebih baik ke manusia. Contohnya yang di sini kan banyak ribuan orang yang kerja. Harapannya itu dari pegawai yang aspal, harapannya itu dari pegawai taman, listrik, itu Telkom, wifi, itu pinginnya cerah. Nah ini ada asisten saya, Mas Daang, untuk drivernya. Jadi sebenarnya harapan saya pribadi sampai MotoGP cerah. Jadi kan Rara itu kawal aspal dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu kita mulai gelar di sini kan, di uji aspal. 3, 4, nah 5 itu setengah hari mulai masuk ke dalam. 6 itu mulai pengaspalan sempat tertunda karena di sini sempat hujan, Rara geser, tapi ternyata pengolahan bijinya tuh di mana? Dekat bandara? Iya, Pak. Dekat bandara di sana. Nah, ternyata di sana hujan, jadi nggak bisa. Nah, akhirnya Rara itu harus pawangin tempat seluruh Mataram. Jadi tanggal 7, 8, 9 itu harus cerah seluruh Mataram atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu bukan seluruh Mataram, seluruh Lombok. Seluruh Lombok cerah. Nah, Tuhan itu kasih cerah. Kita selesai ngaspal jam 12. Nah, sebenarnya itu masih cerah tuh programnya. Tapi ternyata, Dek minta minum, Dek. Tapi ternyata disuruh hujanin. Jadi air 3 itu ada ahlinya dari luar negeri, Mr. Devi dan Mr. Campbell, juga Pak Berry. Nah, Pak Berry itu minta supaya dihujankan 4 hari. Berarti mulai tanggal 9, 10, 11, 12. Nah, sudah tidak terlalu panas. Terkait ini, Mbak, saya mau nanya terkait cara goibnya memanggil dan memagari itu seperti apa sih, Mbak, sebenarnya kalau secara spiritualnya, Mbak? Dan apakah itu tiap daerah ya sama, misal pawang hujan di tempat lain sama gitu untuk polanya?
Setiap orang pasti punya metode berbeda-beda ya. Kalau Rara kan hanya satu, kita di bagaimanapun di setiap tempat itu kan harus memohon dulu ke Tuhan. Jadi kan kalau Rara kan sebutnya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena kan lebih ke universal. Nah habis itu tuh sebenarnya dupa ini ke asap. Ini kan ada benteng 4 penjuru. Jadi 4 penjuru mata angin itu dikasih benteng, dan di sini tuh Rara tuh harus mengenal setiap daerah. Jadi ada dupanya itu yang di luar sirkuit dan di dalam sirkuit. Kalau di dalam sirkuit itu Rara naruh 2 tempat, satu di pedok di pojok dulu, pojok barat, pojok timur, sama ada yang di dekat Bukit Jokowi di pojok situ. Sama Rara harus keliling, saya tuh harus keliling karena di sini harus ada semacam Rara itu menjadi wifi. Jadi kalau wifi itu kan ada contohnya ada kode sandinya. Juga kita tuh harus membluetooth energi. Energinya tuh lintas alam. Jadi ya gaibnya di sini juga ada. Hal mistisnya juga ada. Karena kan setiap tempat pasti ada dunia nyata dan dunia lain. Nah, awalnya sebenarnya ini tuh udah hadiah buat Rara karena pre-season test itu kan awal-awal. Pre-season test tuh masih kenalan, tapi kalau untuk pengaspalan sama MotoGP itu udah kenal. Udah kenal. Kan kalau tak kenal tak sayang. Nah, ini udah kenalan ya kita sayang-sayangan. Jadi alam nyata dan alam lainnya itu gimana caranya bisa sukses. Berarti sejauh ini tidak ada apa kendala selama proses misalkan memagari sirkuit ini, terus sama memanggil hujan itu seperti apa sih Mbak? Kendalanya justru ke ini ya. Kalau kendalanya ya nyatanya pre-season test sukses, diminta cerah sukses, diminta hujan sukses. Mungkin kendalanya requestnya terlalu cepat mungkin. Kalau udah minta hujan terus tiba-tiba minta cerah, nah itu kan kalau remote kan udah bisa di-setel tuh. Kalau Rara kan harus loading dulu, mohon dulu. Nah di situ sih. Lebih ke waktu ya, yang barangkali serba dadakan. Yes, lebih ke dadakan. Gitu. Karena memang Rara ini dapat anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku ingin berbagi supaya yang lain nyaman. Kan di sini udah banyak ribuan orang kerja, apalagi sempat pandemi kan. Nah, gimana caranya Lombok tuh di mata Indonesia dan luar negeri, karena bule-bule itu ternyata seneng loh. Iya, benar. Ada kearifan lokal. Iya, dan itu mungkin kalau di luar nggak ada. Ya, Dan sekarang ada. Dan saya tertarik ke apa yang tadi jalan-jalan ya. Itu tuh ada periode waktu rutinnya atau enggak setiap hari? Ada, karena kan periode dupanya ini kan 1,5 jam ya. Terus Rara itu kayak semacam gini. Sebenarnya seorang yang indigo itu punya mata batin. Dia punya mata ketiga. Jadi kayak ada yang mampir, pingin disapa, pingin diajak ngobrol, ya saya datengin gaibnya itu. Gitu, ngobrol-ngobrol. Ya, berarti 1,5 jam itu tadi untuk ya sekitar aku 2 jam sekali aku muter. Wah, untuk putarannya itu apakah ada titik-titik tertentu, oh ini sampai sini gitu, atau cuma sebatas? Ada juga ya? Ada yang udah aku pasangin lupa, tapi ternyata energinya di situ tidak perlu didatengin lagi. Berarti kalau menurut Mbak di sini tuh sebenarnya gimana Mbak, suasananya, feel-nya Mbak ketika berada di area Lombok ini Mbak? Kalau pas awal-awal, contohnya bahasanya aku sih sebenarnya di sini banyak sosok leluhur juga, ya kan. Di tempat-tempat itu kan pasti ada, ya kan juga sempat ada bukit yang sempat bekas makam. Nah itu juga ada juga tempat yang bekas tempat ibadah. Jadi banyak juga bahasanya jin, roh, korin atau apa atau setan itu yang juga waktu hidupnya tuh rajin berdoa, rajin ibadah. Ada juga jin atau setan itu yang waktu hidupnya itu berangasan. Nah, tapi kan kembali lagi, tak kenal maka tak sayang. Nah, dengan sering datang, sering berdoa, otomatis mereka sudah kenal dan sama-sama mendukung. Cuma saya tidak boleh jumawa, tidak boleh bilang kesuksesan event ini karena pawang hujan saja. Karena saya kan hanya mengumpulkan harapan dari ribuan jutaan orang yang berharap event ini sukses, terutama ribuan orang yang bekerja. Udah capek kerja malam, gimana caranya bisa sukses juga. Tadi saya sempat ketemu Panglima Hadi, mantan Panglima. Jadi Pak Hadi Cahyanto itu menyiapkan BRIN ya, modifikasi cuaca. Nah saya sebagai pawang hujan yang sering diminta oleh Pak Erik, Pak Jokowi, Pak Cahyokumolo, dan saya pernah kolaborasi juga dengan Kementerian Perhubungan dengan saat evakuasi tim SAR juga ketemu dengan Panglima. Nah itu nanti akan ada kolaborasi untuk itu.
Jadi mereka itu bagaimana caranya modifikasi cuaca bikin hujan di tempat lain, nah di sini cerah. Oh, berarti nanti akan ada kolaborasi antara Mbak Rara dengan tim modifikasi cuaca, Mbak ya? Pastilah, kan saya berdoa otomatis dengan siapa saja saya mau berdoa. Berarti itu belum tahu bentuk kerjasamanya seperti apa. Mengingat kan hari H kan juga semakin dekat. Gambarannya sudah ada, tetapi yang namanya nanti secara teori dan praktek akan terus diselaraskan, diharmonikan kayak gitu. Karena ya ini ya, kearifan lokal ini buat saya kan hadiah dari Tuhan, tidak semua orang dapat. Saya hanya mempraktekkan saja, ya. Oke, udah sejuk nih, masih mau